Ya, kita masuk ke debat antar kandidat. Pada segmen ini, debat antar kandidat akan dimulai dengan pertanyaan dari calon wali kota yang akan dijawab oleh calon wali kota. Di segmen selanjutnya, kami akan beri kesempatan calon wali kota untuk bertanya yang kemudian akan dijawab juga oleh calon wakil wali kota yang kemudian akan dijawab juga dengan calon wakil wali kota. Komposisinya adalah sebagai berikut, saya akan jelaskan lagi. Begitu, pertanyaan untuk masing-masing adalah 20 detik. Begitu untuk kemudian direspon atau dijawab selama 45 detik. Seperti itu. Lalu kemudian kami beri kesempatan 30 detik lagi untuk menanggapi jawaban dari kompetitor Anda atau dari yang Anda tunjuk. Begitu. Saya akan mewakili untuk menunjuk agar supaya adil. Saya akan mulai dari kandidat nomor urut 1 bertanya kepada kandidat nomor urut 2, lalu kembali lagi kandidat nomor urut 1 bertanya kepada 3, kandidat nomor urut 1 bertanya kepada 4. Jadi masing-masing calon pemimpin Kota Bogor ini akan mendapatkan partner jawab-menjawab dengan equal. Seperti itu, dengan waktu masing-masing 20 detik, 45 detik, dan 30 detik untuk merespon. Begitu. Saya mulai dari kandidat nomor urut 1 atau calon nomor urut 1. Sudah siap ya Pak ya? Waktu bagi Anda untuk bertanya adalah 20 detik. Kepada pasangan nomor urut 2, 45 detik, dan direspon kembali oleh pasangan nomor urut 1, 30 detik. Begitu. Sudah siap dengan pertanyaannya Pak? Sudah siap pasti. Dengan cukup besar ya Pak ya. Pertanyaannya saya kasih waktu 20 detik, saya mulai dari sekarang. Silakan. Kang Edgar, kami melihat Masjid Agung Pasar Anyar mangkrak demikian lama. Kang Edgar selaku yang saya kenal ahli ibadah, apa yang akan dilakukan? Karena bantuan provinsi masjid-masjid demikian sangat indah, tapi untuk Kota Bogor... Sudah selesai? Baik, terima kasih. Sudah mengerti pertanyaannya ya Pak ya? Bertanyalah secara singkat, padat, dan jelas, karena waktunya sangat terbatas sekali. Tadi saya sudah kasih waktu 20 detik, silakan menjawab dalam tempo waktu 45 detik, silakan. Terima kasih Pak Rohjat atas pertanyaannya. Yang tentu ini siapapun wali kotanya harus menuntaskan, menyelesaikan rumah ibadah ini. Yang terpenting saya melihat akar masalahnya. Kalau masalahnya sudah jelas dari segi auditnya, segi kualitas kerjaannya, tentu akan saya sikapi. Kalau sudah memang ada permasalahan hukum, tentu harus ada proses. Kalau tidak, ya tentu satu solusi. Solusinya ada kebijakan dari wali kota untuk bersama dengan Dewan bagaimana menuntaskan ini agar rumah pendidikan harus segera dituntaskan. Waktunya selesai, terima kasih. Nomor urut 1 silakan menanggapi, waktunya 30 detik, saya mulai dari sekarang. Baik, kami prihatin kenapa masjid ini harus dirobohkan. Banyak wakaf dan jariah. Ketika kami bertugas dulu melihat Masjid Baranang Siang seperti museum, tidak kami robohkan, tapi kami renovasi sehingga tampak indah dan bila dilaksanakan untuk ibadah. Kami sangat sedih dengan peristiwa yang terjadi. Terima kasih. Masih ada ingin digunakan? Atau sudah cukup? Rasanya sudah cukup ya Pak ya. Terima kasih. Masih pertanyaan dari pasangan nomor urut 1 untuk pasangan nomor urut 3 Pak. Pertanyaan dari pasangan nomor urut 1 untuk pasangan nomor urut 3. Silakan, sudah siap Pak? Iya. Waktunya 20 detik. Saya mulai dari sekarang. Kang Bima, kemarin dalam debat pertama dikatakan bahwa DPRD tidak setuju anggaran pembangunan rumah sakit. Padahal yang kami tahu hasil konfirmasi ke para anggota Dewan, justru DPRD yang mengusulkan, tetapi tidak terbangun karena gagal lelang. Bukan DPRD tidak setuju. Mohon penjelasan. Terima kasih Pak. Silakan 45 detik dari sekarang untuk menjawab. Terima kasih Pak Ruyat yang saya hormati. Gagal lelang memang satu kasus yang harus kita antisipasi secara baik. Ya. Dalam kasus Rumah Sakit Umum Daerah,
terjadi gagal lelang. Ya. Tetapi dalam hal ini, wali kota sebagai eksekutif tidak bisa melakukan intervensi terkait dengan proses lelang. Yang perlu dilakukan adalah memastikan lelang itu berjalan di awal tahun, atau lebih baik lagi kalau APBD sebelum disahkan itu kemudian sudah dilakukan proses lelang. Jadi antisipasinya ke depan yang saya kira harus penting, mencegah gagal lelang seperti apa. Dalam kasus Masjid Agung harus diakui proses gagal lelang yang harus dievaluasi dalam semua tahapannya, termasuk memastikan bahwa kontraktor yang nakal itu diberikan sanksi, blacklist, tidak boleh lagi masuk ke program-program pemerintahan Kota Bogor. Silakan menanggapi 30 detik dari Pertanyaannya sekarang. adalah, kenapa waktu debat pertama dikatakan DPRD tidak setuju alokasi anggaran tersebut? Hasil konfirmasi yang kami sampaikan ke beberapa anggota Dewan, justru DPRD Kota Bogor yang mengusulkan alokasi anggaran tersebut. Jadi tidak ada sinkronisasi antara penjelasan Pak Kang Bima dengan hasil rapat paripurna yang sangat mendorong dan mengalokasikan anggaran tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah selesai, tidak boleh ada tanggapan lagi karena waktu menanggapi sudah diambil oleh penanya. Terima kasih. Baik, saya ingatkan kepada para pendukung untuk tenang, untuk diam, begitu, karena kita sudah sepakat di awal, tenang dan diam. Kami KPU, JAK TV dan saya moderator punya hak untuk kemudian meminta Anda diam dan mentaati peraturan tersebut. Karena jika Anda tetap berbicara, kerugian akan ada di Anda sendiri karena Anda tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh para calon pemimpin Anda ini. Masih pertanyaan dari calon nomor urut 1 kepada calon nomor urut 4. Waktunya sama Pak, 20 detik. Sudah siap? Mulai dari sekarang. Kang Dadang, RZ punya program Bogor Nyaman. Nyaman para disabilitas yang ada trotoar bagi tunanetra kemudian berbenturan dengan tiang listrik, dengan pohon, kemudian penyeberangan menuju stasiun kereta api. Kasihan bagi warga disabilitas. Apa yang akan saudara lakukan agar nyaman? Sudah cukup, terima kasih. Silakan menjawab dalam waktu 45 detik. Ya, terima kasih Pak Ruhyat. Jadi yang pasti pemimpin itu harus punya hati. Di mana dia juga harus bisa memperhatikan bagaimana pembuatan program pembangunan itu harus sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai ada lagi trotoar yang diperuntukkan untuk warga yang difabel tersebut ternyata nabrak tiang listrik. Jadi kedepannya perencanaan pembangunan pun harus benar-benar disiapkan dengan baik agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti tadi. Dan kita juga harus memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita yang difabel agar mereka juga bisa diperlakukan secara manusiawi dan juga diperlakukan secara sama dengan yang lainnya sehingga dan mempunyai kesempatan yang sama untuk merasakan pembangunan di Kota Bogor ini. Terima kasih. Cukup, terima kasih. Silakan menanggapi, waktunya 30 detik. Warga Babakan Pendey, ada seorang kakek dan ibu hamil mengalami kesulitan untuk menyeberang di sepanjang jalan sekitar Kebun Raya karena jalan demikian cepat. Jadi mudah-mudahan kita nanti sama-sama bisa membangun Kota Bogor dengan sebaik-baiknya, berkolaborasi dengan Kang Dandang dan Kang Sugeng, senior saya. Thank you, atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau digunakan atau sudah cukup? Tampaknya pasangan nomor urut 1 memilih sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu supaya para pendukung gembira. Iya, terima kasih atas aplausnya. Cukup? Iya, cukup ya. Saya akan memulai lagi. Saatnya pasangan nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada para pasangan nomor urut yang lainnya, kompetitor Anda. Dimulai dari pasangan nomor urut 3, tuntas kemudian keempat, lalu kepada nomor urut 1. Silakan Pak mengambil mic. Waktunya 20 detik. Sudah siap Pak? Ya. Saya mulai dari sekarang. Ya, terima kasih Kang Bima. Ini Kang Bima ya. Bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan pelayanan publik tanpa harus membebani APBD tapi masyarakat puas? Oke, silakan. Sudah mengerti ya Pak ya? Pertanyaannya silakan mulai menjawab, waktunya 45 detik. Begini Pak Edgar, yang paling utama
Saya rasa yang harus kita kuatkan adalah bagaimana kultur melayani itu ada di birokrasi. Membangun kultur itu tidak melulu harus melalui anggaran yang besar lewat APBD. Ya, lewat keteladanan, lewat para pemimpinnya itu bisa. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya kira sekarang modelnya kolaborasi, modelnya sinergi. Dengan swasta, dengan kampus, kita bisa sama-sama mewujudkan program-program yang mengurangi beban APBD. Dalam berbagai hal, layanan publik sudah ditekan tanpa intervensi APBD yang besar. Ya, seperti misalnya Pak, program Kop Surga dengan KPK, bagaimana membenahi perizinan, itu APBD-nya tidak besar Pak, tetapi bisa dilaksanakan oleh publik ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kultur itu bisa terbangun dengan baik. Terima kasih Pak Edgar. Terima kasih. Ada waktu untuk memberikan tanggapan Pak, 30 detik dari sekarang. Terima kasih kami. Pada dasarnya saya ingin agar potensi yang ada itu tentu ada pengembangan badan usaha yang tentu harus bisa memberikan pelayanan yang tanpa membebani APBD. Ya, diharapkan ke depan ya tentu jangan sampai prioritasnya bukan yang prioritas tapi tidak dilakukan yang semestinya. Waktunya habis. Terima kasih atas tanggapannya Pak. Masih pertanyaan dari Bapak untuk kandidat nomor urut 4. Silakan Pak. Oke, kita mulai dari sekarang. Kaitan dengan bagaimana strategi manajemen untuk pariwisata Kota Bogor supaya lebih maju dan berkembang. Sudah cukup ya Pak ya? Tunggu dulu Pak. Kita tuntaskan waktunya. Ya, silakan mulai menjawab. 45 detik dari sekarang. Ya, yang pasti pemerintah Kota Bogor pertama harus mengidentifikasi dulu objek-objek wisata andalan yang ada di Kota Bogor. Saat ini Bogor sangat terkenal dengan kota wisata, baik itu kota wisata berdasarkan tempatnya maupun berdasarkan kuliner yang ada di Kota Bogor. Promosi harus dilakukan baik itu secara online maupun melalui media-media lain, terus mempromosikan wisata yang ada di Kota Bogor ini sehingga makin banyak wisatawan yang akan hadir ke Kota Bogor. Selain itu juga pemeliharaan terhadap objek wisata tersebut juga harus selalu dilakukan agar objek wisata yang ada di Kota Bogor bisa terus terpelihara dan tetap bisa dipromosikan dan dijual kepada masyarakat yang ada di luar Kota Bogor. Terima kasih. Baik, silakan memberikan tanggapan 30 detik dari sekarang Pak. Terima kasih Adang. Yang terpenting bagaimana sarana itu dapat diakses. Ya, supaya jalannya mulus, sarananya memadai, terus juga bagaimana juga rekreasi di Bogor itu rekreasi umum, lebih kepada keluarga. Kulinernya memang sudah tidak asing lagi kita banyak, tapi bagaimana itu bisa memberikan kenyamanan dan kemudahan. Tempat parkir juga saat ini terbatas, coba disediakan parkir dan tentu juga destinasi wisata yang sudah harus dikembangkan. Terima kasih Pak. Iya, cukup waktunya. Masih ada satu kandidat lagi yang Bapak harus bertanya kepada mereka Pak. Sudah siap Pak pertanyaannya? Disiapkan dulu pertanyaannya. Sudah siap ya Pak ya? Oke, saya mulai dari sekarang, waktunya 20 detik. Rakyat, saya ingin juga menanyakan tentang strategi Anda untuk menyikapi posisi Kota Bogor sebagai penyangga ibu kota. Posisi Kota Bogor sebagai penyangga ibu kota, baik. Itu pertanyaannya. Silakan menjawab, waktunya 45 detik. Kota Bogor merupakan kota yang sangat strategis secara positioning dan sumber daya manusia yang sangat besar. Sehingga ini sangat memungkinkan untuk dibangun suatu optimalisasi penyelarasan kerjasama baik dengan pemerintah DKI, pusat, ibu kota, dan kabupaten kota sewilayah sekitar Kota Bogor. Kami berpandangan, kami sempat berdialog dengan salah satu kandidat Bupati Bogor. Kenapa tidak Kota Bogor melakukan komunikasi pemekaran penambahan wilayah, misalkan Siomas dan Taman Sari, sehingga Kebun Raya menjadi halaman muka dan Taman Sari menjadi halaman belakang.
Itu pun pernah kami lakukan perubahan desa dari kabupaten menjadi kelurahan ke Kota Bogor. Ini penting untuk mengurai dan membangun kenyamanan Kota Bogor. Terima kasih jawabannya. Silakan ditanggapi 30 detik dari sekarang. Terima kasih Kang Rusyad. Jadi memang ini harus dilengkapi, dipertajam. Kaitan dengan bagaimana kaitan dengan penyangga ibu kota itu harus disediakan PDJT. Tapi PDJT di sini kan kurang fungsional. Tentu harus bagaimana PDJT dengan dilakukan dengan adanya PD atau pariwisata. Supaya apa? Supaya bisa berdaya dan dioptimalkan tidak hanya untuk. Terima kasih kita berikan applause kepada pasangan nomor urut 2 yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kandidat yang lain. Silakan pasangan nomor urut 3 bertanya kepada pasangan nomor urut 4, selanjutnya ke nomor urut 1 dan 2. Silakan waktunya 20 detik. Kang Dadang, pasti kita punya pengalaman yang sama ketika kampanye, banyak warga mengeluhkan soal fasilitas kesehatan. Saya ingin bertanya langsung pada Kang Dadang, bagaimana Kang Dadang punya paradigma kesehatan, sejauh mana komitmen Kang Dadang membangun infrastruktur layanan kesehatan. Ya, apa sih yang paling utama ketika kita ingin meningkatkan derajat kesehatan warga? Terima kasih, waktunya 45 detik untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Yang pasti pada saat saya terpilih sebagai Wali Kota Bogor nanti yang akan saya utamakan adalah menganggarkan penambahan ruang kelas 3 baru di RSUD Kota Bogor supaya jangan ada lagi warga Kota Bogor yang ditolak karena tidak ada ruangan di Kota Bogor, di RSUD Kota Bogor. Kemudian saya juga akan menyiapkan ambulan-ambulan yang sudah dilengkapi oleh dokter siap siaga 24 jam di setiap kecamatan sehingga bisa kapan saja ada warga yang sakit bisa langsung mendatangi rumah tempat orang-orang yang sakit tersebut. Kemudian juga kita memberikan ambulan di setiap kelurahan agar siap siaga dan bisa dipergunakan oleh masyarakat Kota Bogor. Selain itu kita juga akan menambah anggaran untuk kesehatan agar makin banyak warga Kota Bogor yang bisa menerima BPJS bebas iuran. Terima kasih. Terima kasih. Jawabannya silakan menanggapi 30 detik dari sekarang. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan tadi, tapi izinkan saya menambahkan Kang Dadang, penelitian itu menunjukkan bahwa bicara kesehatan yang paling utama itu justru di aspek preventif dan promotif, bukan di kuratif. Kuratif itu hanya 10% Kang Dadang. Jadi ada 45% lingkungan, ada 35% kultur. Jadi insya Allah Kang Dadang, kita juga akan sama-sama fokus nanti di preventif promotifnya. Germas supaya masyarakat sadar untuk hidup dengan sehat sehingga tidak perlu ke dokter. Terima kasih. Terima kasih. Iya, selanjutnya nomor urut 3 bertanya kepada nomor urut 1. Silakan, waktunya 20 detik. Pak Ruhyat, pemimpin itu selalu punya dilema. Salah satu dilema pemimpin itu bagaimana di satu sisi kita harus meningkatkan pajak, tapi di sisi lain kita harus berpihak kepada ekonomi lemah. Bagaimana kira-kira langkah Pak Ruhyat keluar dari dilema itu? Meningkatkan pajak, berpihak pada ekonomi lemah. Terima kasih. Baik, terima kasih. 45 detik dari sekarang jawabannya. Pemerintah daerah adalah public sektor yang orientasinya adalah services. Bagaimana wali kota harus hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat, bagaimana wali kota hadir untuk membangun dan menciptakan rasa nyaman. Pajak dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan melakukan ekstensifikasi. Bagaimana para objek pajak harus melihat klasifikasi. Jangan sampai rakyat kecil dibebani beban yang demikian sangat besar. Kita melakukan langkah-langkah progresif bagi pengusaha-pengusaha secara proporsional. Dan pengusaha pun harus untung, jangan sampai rugi. Jadi rakyat miskin harus diberdayakan dengan subsidi dari pajak tersebut sehingga merasakan services pelayanan pada masyarakat. Terima kasih Kang Bima. Tanggapan atas jawaban 30 detik dari sekarang. Terima kasih Pak Ruhyat. Izinkan saya menambahkan secara konkret. Yang pertama, pemerintah kota sudah menyesuaikan NJOP. Artinya apa? Ada kewajiban pajak lebih besar bagi yang mampu. Jadi bagi yang mampu harus bayar pajak lebih besar lagi. Tetapi bagi yang tidak mampu kita buat keringanan-keringanan. Kalau tadinya kategori untuk membayar pajak itu hanya 2, di bawah 1 miliar, di atas 1 miliar, sekarang cukup banyak layernya. Jadi disitulah sistem keadilan. Berpihak kepada lemah, tapi insya Allah peningkatan pendapatan pajak juga ada. Terima kasih. Terima kasih, sudah cukup waktunya. Nanti dilanjutkan pada saat off air saja Pak, kalau belum puas.
akan tanya jawabnya. Nomor urut 3 silakan bertanya kepada nomor urut 2, waktunya 20 detik. Silakan. Masih soal pajak, Pak Edgar. Sederhana saja, kita sering meminta warga supaya membayar pajak. Tapi bagaimana caranya supaya warga itu merasakan manfaatnya dari membayar pajak? Setiap rupiah yang mereka keluarkan itu dirasakan manfaatnya bagi rakyat. Kira-kira kalau Pak Edgar punya kebijakan bagaimana? Masih silakan Pak menjawabnya 45 detik dari sekarang. Yang penting bagaimana yang memiliki kewajiban pajak yang semestinya harus bayar, harus dilakukan. Tapi yang memang tidak mampu, mereka digratiskan, terutama skala-skala kecil. Tentu yang hasil pajak maupun untuk masalah menangani kemiskinan. Termasuk juga bagaimana meningkatkan maksimalisasi pelayanan RTLH termasuk bedah rumah. Nah, termasuk juga bagaimana tentang subsidi BPJS ya, yang sekarang itu susah ya, tentu ini jadi problema ya. Tentu kaitan yang lain juga insya Allah hal-hal kalau saja pengelolaan keuangannya bisa lebih optimal, saya yakin bisa lebih mensejahterakan masyarakat. Ya, terima kasih, silakan menanggapi 30 detik dari sekarang. Terima kasih Pak Edgar, izinkan saya menambahkan secara konkret. Sejak 2 tahun yang lalu, saya sudah meminta kepada para camat dan lurah untuk melakukan intensif pajak. Tetapi kita berikan reward. Bagi kecamatan yang memenuhi target, kita kasih reward. 350 untuk kecamatan, 200 untuk kelurahan. Untuk apa? Untuk infrastruktur yang dibutuhkan di wilayah masing-masing sudah sejak kita lakukan 2 tahun yang lalu. Jadi ketika warga membayar pajak, ketika lurah camat mendorong itu, kembali lagi ke rakyat, warga kemudian merasakan manfaatnya dari membayar pajak. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada pasangan nomor urut 3 yang sudah menuntaskan pertanyaan. Kepada para kandidat yang lainnya, pasangan nomor urut 4 sudah siap untuk membombardir lawan-lawannya dengan pertanyaan-pertanyaan. Siap ya Pak ya? 4-1 tuntas 4-2 lalu 4-3. Seperti itu. Silakan mulai bertanya kepada kandidat nomor urut 1, waktunya 20 detik. Pak Riyad yang saya hormati, bagaimana strategi Anda untuk menciptakan area-area bisnis baru di Kota Bogor untuk meningkatkan PAD Kota Bogor? Terima kasih. Baik, sebagaimana yang Kita tahan dulu, pertanyaannya sesingkat itu Pak. Sudah paham pertanyaannya ya Pak ya? Baik, silakan mulai menjawab 45 detik dari sekarang. terima kasih Kang Dadang. Tentu dalam zaman now ini peningkatan asli daerah harus dilakukan dengan aplikasi teknologi. Kami punya program Bogor Digital. Bagaimana pendapatan potensi-potensi ini secara online, secara sistem informasi yang terintegrasi itu diimplementasikan di dalam mendapatkan dan menggali pendapatan asli daerah. Karena dengan cara ini maka deteksi pengawasan atas potensi akan dimaksimalkan. Kami yakin dengan Bogor Digital pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan secara signifikan untuk melayani masyarakat Kota Bogor menuju sejahtera. Menanggapi jawabannya 30 detik dari sekarang. Ya, menurut saya juga revitalisasi pasar tradisional juga perlu dilakukan sehingga makin banyak pengusaha yang bisa berusaha di sana, khususnya masyarakat yang bergerak di bidang PKL. Kemudian juga melahirkan juga pengusaha-pengusaha baru bekerja sama dengan organisasi profesional yang ada di Kota Bogor seperti HIPI dan Kadin, sehingga juga makin banyak pendapatan pajak dari usaha-usaha baru yang tercipta nanti. Dan juga pembentukan zonasi untuk PKL juga penting dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih pertanyaan dari nomor urut 4. Calon nomor urut 4 kepada calon nomor urut 2. Silakan, waktunya 20 detik. Pak Edgar, yang saya hormati, terobosan apa yang perlu dilakukan saat ini terkait pengembangan dan perbaikan jaringan infrastruktur dan transportasi di Kota Bogor? Pertanyaannya singkat. Infrastruktur dan transportasi di Kota Bogor. Infrastruktur dan transportasi di Kota Bogor. Tunggu dulu Pak. Ditahan dulu Pak. Baik, silakan mulai menjawab waktunya 45 detik. Infrastruktur tentu harus benar-benar menjadi prioritas karena manakala infrastruktur tidak memadai, tentu seperti contoh kaitan dengan jalan, jembatan, tentu akan menjadi problema dan
kelancaran transportasi tidak akan bisa optimal. Yang kedua tentu masalah kaitan dengan transportasi. Ya, kaitan contoh saja kaitan dengan terminal Bubulak. Nah ini harus disikapi dengan kerjasama dengan Kabupaten Bogor. Itu jangan dua-duanya ada terminal di situ. Salah satu untuk dioptimalkan supaya masyarakat optimal melaksanakan pelayanannya, supaya tidak jadi benturan kepentingan. Ya, mudah-mudahan dihubungkan provinsi dan pemerintah pusat. Terima kasih, waktunya sudah habis. Silakan menanggapi 30 detik dari sekarang. Ya, yang pasti memang komunikasi kita dengan pemerintah pusat juga perlu dilakukan sehingga program-program pembangunan untuk menambah infrastruktur di Kota Bogor yang tidak bisa dihandle oleh APBD Kota Bogor bisa dibantu oleh program nasional seperti misalnya pengajuan percepatan pembangunan BOR dan BIR, kemudian juga pembangunan flyover di Bubulak dan di Kebon Pedas sudah secara langsung saya sampaikan kepada Menteri PUPR dan alhamdulillah sudah bisa terrealisasi mungkin tahun depan dan tahun ini. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Pak? Sudah cukup ya? Baik, kita tuntaskan waktunya dan giliran Anda untuk bertanya kepada calon nomor urut 3. Silakan, waktunya 20 detik. Kang Bima yang paling pinter nih. Saya mau tanya, skala prioritas apa yang perlu dibenahi di dalam penataan tata ruang kota? Saya melihat saat ini banyak sekali perizinan yang dilanggar atau seenaknya saja khususnya pada pembangunan Transmart di Kota Bogor. Terima kasih. Waktunya selesai, silakan dijawab 45 detik dari sekarang. Sesuai dengan tema debat kali ini harus sinkron pusat, provinsi, dan kota. Saat ini dilakukan evaluasi terhadap RT RW kita bersama teman-teman Dewan. Insya Allah nanti hasilnya jadi pijakan bagi kita untuk menentukan sistem zonasinya, Kang Dadang ya. Yang kedua, tentu hasil dari RT RW yang baru ini harus disampaikan secara jelas kepada publik, mana yang boleh, mana yang tidak. Yang ketiga, law enforcement-nya. Jadi saya selalu minta teman-teman dinas dan lurah di wilayah untuk berkolaborasi, memastikan tidak ada pelanggaran pembangunan di wilayah, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan kemudian diawasi dengan baik. Terima kasih, Kang Dadang. Baik, terima kasih. Silakan menanggapi 30 detik. Ya, memang menurut saya pemberian perizinan ini juga harus selektif dan harus memperhatikan perizinan atau izin dari warga sekitar. Karena saat ini saya mendengar dan juga mendapat kabar bahwa warga di sekitar Transmart yang ada di Yasmin sangat menderita sekali. Karena pembangunan di sana menyebabkan kerusakan rumah warga dan juga ada janji-janji yang diberikan oleh pihak Transmart tetapi tidak direalisasikan oleh mereka sehingga mengakibatkan kerugian oleh masyarakat di sana. Terima kasih. Tadi tanggapannya. Sudah tuntas para calon wali kota untuk bertanya, sedikit berdebat atau menanggapi begitu pertanyaan mereka yang sudah dijawab oleh kandidat lainnya. Sesaat lagi kami akan beri kesempatan kepada calon wakil wali kota untuk menguji mereka melalui pertanyaan dan jawaban. Tetaplah bersama kami.